Jadi mungkin kalau lebih detail gitu ya, kita untuk mencapai threshold angka negara maju itu kan ada hitung-hitungannya gitu ya. Nah tadi untuk di beberapa tahun ke depan itu secara teknis kita menghitungnya sekitar harus tumbuh atau prasyaratnya itu 6 sampai dengan 7%. Itu kemudian syarat yang lain adalah misalnya untuk karena tadi kita bicara juga source of growth kita di samping konsumsi juga ada investasi, ini kita harapkan bisa tumbuh sekitar 6,8% tuh Mbak Iva untuk yang investasinya. Kemudian ICOR yang sekarang itu sekitar 7,6 persen itu kita harapkan di dalam jangka menengah panjang itu bisa kita efisienkan jadi sekitar 4,6 pada tahun 2045. Kemudian juga tadi Mbak Eva juga bisa bicara industri gitu ya. Nah, industri itu kita harapkan juga dari sekarang sekitar 18 sampai 19% share-nya terhadap PDB, kita harapkan di 2045-an itu bisa sekitar 28% gitu ya. Ini kemudian yang secara teknis kita turunkan dalam beberapa kebijakan tadi. Nah, dalam konteks itu misalnya tentu memang akan ada tantangan, tapi tadi beberapa atau keyword untuk mencapai target-target angka tadi itu adalah transformasi ekonomi. Nah, kita itu ada 4 hal, ada lima kebijakan yang kita lakukan untuk bisa mengkonvert ekonomi kita menjadi ekonomi yang lebih maju. Pertama adalah inovasi gitu ya. Ini kita akan terus dorong yang sudah kita lakukan saat ini misalnya memberikan insentif untuk yang kita sebut sebagai super tax deduction. Jadi kalau rekan-rekan swasta itu ingin berkontribusi di dalam hal riset and development itu bisa dapatkan kompensasi pajak yang lebih besar dari yang mereka sudah keluarkan. Kemudian yang lain adalah green economy. Ini juga satu hal yang penting. Jadi leverage kita, kenapa? Karena kita punya potensi yang besar di energi baru dan terbarukan. Nah untuk itu kita jadi basis kita juga untuk mengundang berbagai investor untuk masuk dan berinvestasi di green economy ini. Kemudian tadi tentu transformasi digital, ini yang juga kita terus lakukan. Paling tidak dalam konteks transformasi digital, kita akan terus meningkatkan literasi maupun keahlian dari SDM kita terkait dengan pemanfaatan teknologi digital ini. Simpel aja Mbak Iva ya, ini konkret nih ya. Jadi di daerah pedesaan itu mereka UMKM kita itu bisa mengekspor ke negara lain itu salah satu yang memanfaatkan teknologi digital ini. Ini konkret yang kita temui di lapangan. Ini kalau kita bisa dorong ke secara lebih luas, tadi ini juga kita harapkan menjadi leverage kita juga untuk pemanfaatan teknologi digital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kita tadi. Yang lain tadi adalah integrasi ekonomi domestik dengan global atau bicara ekspor sebenarnya. Ini yang juga kita harap bisa menjadi leverage, kemudian mendorong juga pusat-pusat perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Yang penting juga jadi catatan kita yang nanti ke depan juga akan kita lakukan adalah peningkatan produktivitas dari SDM, Mbak Iva. Jadi kan kita punya tadi yang bonus demografi, nah ini kemudian yang kita akan terus optimalkan dengan meningkatkan produktivitas dari SDM kita, kualitasnya, kemudian kecocokan kualitas tadi dengan lapangan kerja yang dibutuhkan, karena ke depan itu mungkin kan ada beberapa perubahan struktural gitu di dalam hal yang juga perlu di-match-kan dengan availability dari ketersediaan sumber daya manusianya baik jumlah maupun kualitasnya. Mungkin kira-kira itu Mbak, nanti yang ekspor juga menarik sebenarnya untuk kita bisa elaborate nih. Nanti kalau ada waktu kita bisa cerita juga nih mengenai Iya, ekspor ya. baik-baik. Pas sekali begitu Pak Ferry begitu karena tadi saya juga akan mengarahkan ke arah makro sendiri begitu ya dari sisi Iya, ekspor impor juga kita melihatnya iya, seperti apa begitu karena ini menjadi satu tantangan tersendiri ya kita lihat harga-harga komoditas setelah kemarin komoditi iya, super cycle sudah mulai berakhir iya, kemudian saat ini juga sudah mulai turun dan ada kita bisa lihat juga begitu ya dampaknya seperti apa dari sisi neraca dagang kita dan di satu sisi begitu ya ketika kita berbicara terkait dengan upaya untuk keluar dari middle income trap tadi seperti yang disampaikan begitu ya salah satu langkahnya adalah hilirisasi. Tapi tentu ini akan berdampak terlebih dahulu kepada neraca perdagangan kita. Seperti apa posisi kesiapan begitu ya dari pemerintah menghadapi kondisi ini dan juga transisi di era hilirisasi ke depannya dari sisi ekspor impornya juga begitu ya Pak Ferry. Jadi memang Mbak, secara teknis ya kalau kita ngitung PDB, jadi kalau kita mau tumbuh di atas 5%, di samping investasi, tentu ekspor itu jadi salah satu keyword juga atau kata kunci juga.
Tadi memang yang sering juga kita dorong adalah hilirisasi. Ini penting ya, karena kita sadari betul Pak yang komoditi super cycle gitu ya, yang harga meningkat tapi kemudian turun. Ini kemudian yang coba kita kompensasikan dengan volume gitu ya. Nah volume ini pun kalau kita bicara nilai, kan ada perbedaan nilai antara yang di tahap awal bahan mentah dengan tahap-tahap berikutnya ya, apakah tahap 1, tahap 2 dan seterusnya. Nah, kalau dalam konteks nikel aja misalnya, kenapa ini kemudian jadi keyakinan kita untuk bisa mengejar target keluar dari middle income trap tadi adalah contoh yang case nikel ya. Nikel kalau kita bisa optimalkan sampai ke hilir paling akhirnya, yaitu dalam bentuk baterai misalnya, itu leverage-nya atau nilai tambahannya itu meningkat 90 sampai dengan 150 kali lipat, Mbak Iva ya. Jadi memang sangat signifikan. Yang kedua juga kita sadari betul komoditas-komoditas ekspor andalan kita. Nah ini untuk bisa juga mengoptimalkan komoditas utama ini, kita juga tetap menjaga daya saing dari komoditas ekspor tersebut, komoditas utama ekspor tersebut, dua dari penciptaan iklim usaha yang kondusif, kemudian melengkapi sarana dan prasarana, perbaikan jalur perizinan dan seterusnya. Di case misalnya untuk minyak kelapa sawit yang kalau kita lihat Januari Juni 2023 misalnya ini porsinya 13,33%. Ini juga kita akan terus tingkatkan produktivitasnya. Kita punya program yang namanya program peremajaan kelapa sawit rakyat, Mbak Iva. Jadi di samping luasan kan penting juga untuk produksi tadi adalah produktivitasnya. Nah ini kita terus jaga salah satunya dengan tadi memastikan pada saat tanaman kelapa sawit kita itu sudah mengalami penurunan produktivitasnya, kita sudah punya atau menggantikannya dengan tanaman baru yang lebih produktif.